alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawajid, kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Gigitlah geraham kalian, artinya jangan lepaskan ajaran mereka. Wastaqim walzam, terus tekuni ajaran mereka. Wala taltafit, jangan menoleh. Wala ta'du anhum, jangan berpaling dari mereka. Innahum madla'ul huda, mereka lah tempat terbitnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah muara kebenaran. Wa hum ballawu, mereka juga telah menyampaikan ilmal kitabi was sunnah, ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang Al-Hadis. Fadul qadhi fihim hadimu asli dinihim, yang mengoreksi mereka, menolak faham mereka, menentang mereka, sama seperti menghancurkan pondasi agama mereka sendiri. Wa muktahimun fi luji zaywin wa bid'ati, yang tidak ikut ajaran mereka, tidak ikut faham mereka, berarti tenggelam dalam lautan kesesatan dan yang bid'ah. Fama ba'dal hudal mustafa wa sahabati hudan, karena pada dasarnya sebagaimana ayat dan hadis yang sudah kita kaji bersama, tidak ada petunjuk setelah petunjuk al-mustafa, manusia pilihan baginda Nabi Muhammad, kecuali petunjuk Nabi Muhammad. Wa sahabatihi, dan petunjuk para sahabatnya, karena mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan itulah petunjuk yang sebenarnya, itulah al-haq. Walaysa ba'dal haqqi illa ad-dalalati, dan tidak ada setelah al-haq yang benar kecuali kesesatan. Fa kullu khairin fi ittiba'i ma salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i ma khalaf. Sumber kebaikan kalau kita mengikuti salaf kita, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para salaf, para sahabat yang dikatakan addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah dengan mereka, dengan gigitlah mereka dengan gigi gerahammu. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian faham mereka yang sudah kita bahas sebagian kemarin, faham mereka tentang masalah bid'ah yang diuraikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya dengan judul Al-Bid'ah. Tentu bid'ah tidak bisa kita katakan semuanya sesat, bahkan pertemuan yang minggu lalu kita bahas, di antara bid'ah itu adalah ada bid'ah yang wajib, yang apabila ditinggalkan akan menghancurkan Al-Quran, akan menghancurkan hadis, akan menjauhkan umat Islam daripada ajaran-ajaran agama. Dengan demikian Al-Imam Ghazali rahimahumullah menyampaikan, andai kata tidak ada faham yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan, bagi orang cukup bersyahadat itu asyhadu an la ilaha illallah. Tapi karena banyaknya pemikiran yang sesat, maka tidak cukup syahadat itu dengan hanya asyhadu an la ilaha illallah. Maka diajarkan bagaimana kita bertahan pada akidah kita, yaitu dengan mengenal Allah, sifat wajib, sifat muhal, dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan kepada kita agar kita tidak sesat, maka menyebutlah akidah sesat yang ada, seperti Jabariyah yang mengatakan tidak ada kemampuan kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau kita ke barat, kalau Allah mau ke timur, kita bisa ke timur. Jadi seakan-akan
murni, manusia tidak punya hak untuk memilih. Itu adalah akidah yang sesat. Atau Qadariyah mengatakan apapun yang terjadi itu tergantung kita, setelah kita lakukan baru itu namanya takdir Allah. Ini juga akidah sesat. Atau Mujassimah yang menyampaikan bahwasanya Allah itu berbentuk, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, berarti Allah duduk di atas. Padahal Allah itu bukan makhluk. Allah tidak duduk pada tempat. Kalau dikatakan duduk di arsy sebelum adanya arsy gimana? Dan kalau Allah dikatakan duduk di arsy, berarti Allah itu kemahabesarannya terbatas, bahkan bisa dihimpun oleh arsy. Ini juga faham sesat. Warraddu ala haula'i minal bidai al-wajibah, menolak faham mereka yang sesat tadi, yang bid'ah tadi, termasuk bid'ah, menolaknya itu tapi bid'ah yang wajib demi menyelamatkan akidah umat Islam. Karena menjaga syariat min hadhil bid'ah fardu kifayatin. Menjaga syariat dari faham-faham sesat seperti itu, faham orientalis, faham Yahudi, faham yang akan merusak Al-Quran dan Al-Hadis, itu termasuk fardu kifayah. Jadi kalau tadi fardu ain, fardu kifayah, bahkan juga ada yang mengatakan tadi yang ketiga adalah bid'ah yang haram. Bid'ah membuat pemikiran bertentangan dengan agama atau membuat ajaran berbeda dengan agama, itu juga adalah bid'ah, tapi bid'ah yang haram, bid'ah yang sesat. Ada yang lainnya dibahas oleh para ulama kita, bid'ah yang ketiga dibagi oleh mereka ada 5 ya, tapi kalau kita urai sebetulnya ada 6. Bid'ah yang ketiga yaitu membangun pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, dan membentuk segala yayasan-yayasan yang bisa menjadi pusat kebaikan bagi umat. Itu juga adalah bid'ah. Membangun sekolah, membangun apalagi pendidikan sampai perguruan tinggi dan yang lain, itu adalah bid'ah, tapi itu adalah kebaikan, sehingga akan itu akan membantu perkembangan Islam dan akan menjaga akidah dan keagamaan serta keimanan umat Islam. Itu adalah bid'ah, tapi bid'ah itu adalah bid'ah yang baik. Bahkan dicontohkan oleh para sahabat yang kita bahas minggu lalu, bid'ah di antaranya yang wajib seperti mengumpulkan Al-Quran yang dulunya ada di tangan para sahabat dikumpulkan menjadi satu, itu adalah bid'ah yang wajib, yang andai kata tidak dikumpulkan maka waliyadzubillah bisa jadi kita kerepotan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua bid'ah yang sunnah atau yang ketiga seperti sholat tarawih. Pada zaman Nabi, kalau malam bulan Ramadan, sahabat itu mempunyai kebiasaan mereka sholat, dan mereka berkelanjutan sholatnya itu mungkin tidur sebentar sampai subuh mereka beribadah. Akhirnya mereka melihat suatu hari melihat Nabi sholat, lalu ada sahabat yang ikut. Berikutnya hari kedua makin banyak sahabat yang ikut. Hari ketiga Rasulullah tidak sholat di masjid, sholat tarawih di masjid. Kenapa? Takut makin banyak yang ikut, lalu Rasulullah melakukan tiap hari, maka sholat tarawih menjadi wajib. Sebab itu pada saat masa baginda Nabi Muhammad, semangat umat Islam untuk beribadah itu sangat tinggi. Tapi setelah masa Sayyidina Abu Bakar, masa Sayyidina Umar, semangat ibadahnya makin berkurang. Kalau dulu di bulan Ramadan kan dikatakan sholat wajib 1 kali sama dengan 70 kali di luar bulan Ramadan. Sholat sunat nilainya sama dengan sholat wajib. Maka sahabat berebut untuk melakukan sholat sunnah.
Namun di masa Sayyidina Umar makin berkurang, baik jumlah orang yang ramai di masjid untuk beribadah ataupun jumlah rakaat mereka. Maka Sayyidina Umar berinisiatif, yaitu mencetuskan sholat tarawih berjamaah dan dengan satu imam. Itu bukan dari Rasulullah, itu juga bid'ah. Namun bid'ah ini dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, nikmatul bid'ah hadhihi, ini nikmat adalah sebaik-baik bid'ah. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai ilmuwan dan intelektual juga mengakui ini adalah bid'ah yang baik. Jadi tidak semua bid'ah itu jelek. Jadi lafadz kullun itu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, tidak bisa dikatakan semua. Sebagaimana waja'na minal ma'i kulla syai'in hayy, kata kul, dan aku jadikan dari air semuanya menjadi hidup. Ada yang hidupnya bukan dengan air. Ini yang perlu kita fahami tentang masalah lafadz kul. Jadi tidak semua bid'ah, ada pengecualian hal-hal tertentu. Demikian juga sholat tarawih yang kedua al-kalam. Al-kalam, ilmu tauhid, itu bid'ah. Tidak ada zaman Nabi itu dikumpulkan satu ilmu tauhid gitu. Tidak ada pada zaman Nabi itu namanya aqidatul awam, jauharut tauhid, jawahirul kalamiyah atau ilmu tauhid yang lain. Tidak ada pada zaman Nabi seperti itu. Namun karena perkembangan pemikiran yang menyesatkan, maka para ulama menjawab pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu menjadi kitab, namanya kitab tauhid, untuk menjaga akidah dan keimanan umat Islam. Itu juga bid'ah, tapi bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah. Termasuk diantaranya bid'ah yang sunnah daqaiqut tasawuf, pemahaman yang detail dan mendalam tentang ilmu tasawuf. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, faqala ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Maka ditafsirkan oleh para ulama, la yamassuhu illal mutahharun ay la yattali ala asraril Qur'an illal mutahharun. Kalau orang baca Al-Qur'an tidak akan bisa menjangkau dan mendapatkan dari Allah rahasia-rahasia yang terkandung dari Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Artinya apa? Dalam ilmu tasawuf diartikan, kalau kita habis ngomong kotor maka wudu dulu, kalau kita habis berbuat maksiat maka wudu dulu, dan sholat taubat dulu, supaya mendapatkan asrar daripada Al-Quran. Karena Allah mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ini namanya daqaiqut tasawuf. Maka dengan yang demikian itu adalah bid'ah, tapi bid'ah yang dianjurkan ya. Untuk pertanyaan, pada zaman Nabi itu tidak ada tasawuf. Justru Rasulullah itu rajanya tasawuf, sahabat itu rajanya tasawuf. Artinya tasawuf itu mensucikan diri, menjauhkan diri dari dunia, hidupnya hanya untuk Allah. Jadi mungkin bisa kita terjemahkan tasawuf itu secara utuh seperti itu. Rasulullah SAW itu hatinya suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka jiwa yang paling suci adalah jiwa baginda Nabi Muhammad. Demikian juga setelah Nabi Muhammad, jiwa yang suci adalah jiwanya para sahabat. Makanya kalau sahabat itu diajak melakukan kebaikan, mereka adalah orang yang pertama berkorban untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ketahui, tatkala seorang sahabat, seorang perempuan, suaminya mati dalam peperangan, anaknya mati dalam peperangan, lalu ibu ini menangis, sahabiah ini menangis,
Ditanya oleh baginda Nabi Muhammad, apakah ibu sedih atas kematian suami dan anaknya? Dia jawab, ya Rasulullah, bukan aku sedih ya Rasulullah, tapi aku sedih tidak punya anak lain yang akan aku korbankan untuk menjaga engkau ya Rasulullah, walaupun mempertaruhkan nyawanya. Itu yang aku menangis ya Rasulullah. Ini namanya daqaiq itu tasawuf. Daqaiq, jadi kelembutan, kehebatan, jangkauan yang mendetail tentang kesucian jiwa. Dan itu adalah para sahabat baginda Nabi Muhammad. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis, ada beberapa sahabat yang diantaranya ada yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kalau aku duduk dengan anda ya Rasulullah, rasa-rasanya akhirat itu di depan mata ya Rasulullah, surga itu di depan mata ya Rasulullah, tapi kenapa kalau aku pulang duduk bersama keluargaku, bercengkrama dengan keluargaku, anak istriku ataupun teman-teman ya Rasulullah, orang yang lainnya ya Rasul selain anda ya Rasulullah, kok semuanya perasaan seperti itu hilang ya Rasulullah? Ini namanya tasawuf. Lalu Rasulullah menjawab, arafta falzam, kamu telah mencapai cara yang terbaik untuk mengenal Allah, pertahankan itu. Itu namanya tasawuf. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kamu pertahankan itu, maka kamu akan melihat para malaikat, bahkan bisa berjabat tangan dengan para malaikat. Sebagaimana kita ketahui bersama bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyampaikan dalam sebuah hadis, tatkala berjalan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, bukan hanya Rasulullah SAW yang mendengar, batu memberi salam kepada Rasulullah, pohon-pohon memberi salam kepada Rasulullah, benda-benda mati memberi salam kepada Rasulullah. Ucapan salam yang disampaikan oleh benda-benda mati menurut kita itu bukan hanya didengar oleh Rasulullah, salamnya kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, tapi juga didengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, itu banyak riwayat hadis seperti itu. Ini namanya daqaiq tasawuf, adalah bid'ah, tapi bid'ah yang mandubah, bid'ah yang disunahkan, bid'ah yang dianjurkan. Sama seperti gurunya Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad, disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas. Gurunya Imam Syafi'i itu menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, likulli syai'in zakatun wa zakatul bait ad-diyafah. Apapun yang kita miliki wajib dizakatkan, zakatnya rumah menerima tamu. Maka beliau gurunya Imam Syafi'i itu berpendapat apapun yang dia miliki dizakati, dikeluarkan untuk menyertakan orang lain juga menikmati hartanya. Ini juga namanya daqaiq tasawuf. Jadi tidak semua bid'ah yang tidak tertulis dengan gamblang dalam Al-Quran atau hadis, kesucian dan kehebatan dalam beramal merupakan kesesatan. Pada dasarnya itu semuanya juga bersumber daripada Allah dan bersumber daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk bid'ah acara-acara seperti ini ya. Tidak ada yang dulu zaman Nabi namanya Masjid Serang, itu tidak ada. Tidak ada namanya pada zaman Nabi itu membangun masjid dengan pakai AC dan fasilitas yang bersih, yang nyaman. Tidak ada pada zaman Nabi. Itu adalah bid'ah. Tapi kalau itu bisa membantu kenyamanan orang beribadah dan menjadikan mereka kerasan di masjid, itu juga bid'ah, tapi bid'ah mandubah, asalkan tidak berlebihan. Oleh sebab itu, walaupun demikian keadaannya, juga perlu kita fahami bersama, menyelesaikan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi permasalahan umat itu juga adalah bid'ah yang bisa jadi tidak ada zaman Nabi, namun pada saat ini ada. Maka ulama berkumpul lalu membuat ijtihad, lalu membuat kumpulan-kumpulan fatwa,
sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu juga bid'ah, tapi bid'ah mandubah demi menyelamatkan umat. Ada bid'ah yang makruhah. Apa bid'ah makruhah? Oleh ulama kita disebutkan, dan ini yang banyak terjadi. Kalau bangun masjid ya berlebihan, ya, hiasannya dan yang lainnya itu bid'ah. Tapi itu bid'ah makruhah, apalagi terlalu banyak tulisannya seumpamanya, atau banyak gambarnya, sehingga orang yang sholat di masjid itu nanti melihat gambar-gambar yang di dinding, dan itu merusak kekhusyuan. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW suatu ketika pernah mendapatkan hadiah tabir, dipajang, ditaruh dipakai tabirnya, ternyata ada garis-garisnya, ada gambarnya, dicabut oleh Rasulullah, dikembalikan kepada yang ngasih hadiah. Ditanya, kenapa ya Rasulullah dikembalikan? Iya, kalau tabir ini saya pakai, kalau saya sholat di rumah saya, ini mengganggu saya, mengganggu konsentrasi saya. Makanya orang yang sholat di masjid itu hendaknya kalau masuk masjid, bajunya itu jangan bermacam-macam warna, apalagi ada tulisannya. Inilah bid'ah yang makruha. Kalau seperti itu, melalaikan orang yang sholat karena masjidnya banyak ornamen-ornamennya yang hiasan yang berlebihan. Demikian juga bid'ah yang makruha, bid'ah yang dimakruhkan, mencetak Al-Quran dengan cetakan yang terlalu banyak macamnya, ya, dibuat mewah, dibuat dari emas, dibuat yang berlebihan lah. Itu juga bid'ah makruhah. Ada sebagian orang membahas tentang kuburan Sayyidina Husain, itu dikatakan bid'ah, ya, karena kuburannya mewah, dan orang-orang karena cintanya kepada Sayyidina Husain kadang-kadang hartanya dilemparkan ke kuburannya, ya. Lalu kuburan itu kadang-kadang minyak wanginya begitu luar biasa dan semacamnya. Itu bukan yang memelihara kuburan berbuat seperti itu mengada-ngada, tidak. Memang umat yang ada di situ maunya mengorbankan hartanya untuk Sayyidina Husain, jadi bukan termasuk itu yang bid'ah. Sama seperti maaf kalau kuburan manusia yang magom manusia biasa, bangunnya jangan berlebihan. Tapi kalau kuburan para ulama tidak ada masalah, itu syiar Islam. Begitu yang dibahas oleh para ulama kita. Demikian juga bid'ah mubahah, ya, bid'ah yang keempat, bid'ah atau bid'ah yang kelima sebetulnya, bid'ah mubah, bid'ah yang mubah. Contohnya salaman setelah sholat subuh, sholat asar, salaman. Tapi hati-hati, ya, kalau sholat maghrib sama sholat subuh jangan salaman dulu. Ada bacaan sunnah yang pahalanya sangat luar biasa, yang dipimpin oleh imam kita tatkala dia menjadi imam. Itu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhmidu ala kulli syai'in qadir, itu 10 kali. Kalau itu membaca itu sama seperti memerdekakan budak, sekian budak, di antaranya budak dari Bani Ismail. Maksudnya kalau ada budak dari Bani Ismail termasuk Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Bacaan itu kalau tanpa jeda waktu, ya, jangan dicelah, dirusak pahalanya karena salaman. Nanti habis itu salaman tidak apa-apa, itu selesaikan dulu bacaan itu, setelah itu salaman tidak apa-apa, karena itu pahalanya sangat besar. Itu juga bid'ah. Rasulullah menyampaikan yang membawa tradisi salamannya itu orang ahlul Yaman.
Orang Yaman itu kalau datang ke Madinah bersilaturahmi kepada Nabi Muhammad SAW bersalaman. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan, orang bersalaman kalau bertemu pertama kali dia salaman, maka sebelum melepaskan tangannya dari berjabatan tangan itu, dua orang sudah dimaafkan oleh Allah dosanya, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu bid'ah yang bukan diajarkan oleh Nabi tapi pernah dilakukan oleh para sahabat di depan Nabi, sebenarnya juga merupakan hadis ya, tapi dijelaskan oleh Nabi akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi kalau kita salaman dengan saudara kita, dosa kita kepada saudara kita dimaafkan oleh Allah, saudara kita dosanya kepada kita, Allah maafkan sebelum kita melepas tangan kita. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Al-Imam Syafi'i menyampaikan al-muhdatsat min al-umur darbani, yang dikatakan bid'ah itu ada dua macam. Ma'ahdasa bima yukhalifu kitaban au sunnatan au atharon au ijma'an fahadhil bid'ah wad dolal. Sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman Nabi lalu dilakukan oleh kita, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, bertentangan dengan perbuatan para sahabat, bertentangan dengan kesepakatan ulama, ijma' ulama, itu yang dikatakan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang pertama. Adapun bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana bid'ah yang disebutkan tadi, adalah bid'ah yang baik, seperti membangun masjid, mengumpulkan Al-Quran, menjadikan sholat tarawih dengan satu imam dan yang lainnya, itu bid'ah, tapi bid'ah yang baik secara garis besar seperti itu. Walhasil, maka dalam kehidupan ini saya ulang kembali, alangkah indah dan alangkah hebatnya wasiat daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ilzam kitabullah wadba sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Dalam kehidupan ini kita punya tiga pegangan, Al-Quran, hadis, dan dalam memahami Al-Quran dan hadis ikutilah para salaf kita, jangan ikuti orang-orang sekarang, kita akan sesat nantinya. Itu poin penting dari apa yang kita inginkan dan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini, agar kita diwafatkan oleh Allah sebagaimana wafatnya sahabat, sebagaimana wafatnya para tabi'in, terutama sebagaimana wafatnya baginda Nabi Muhammad dalam keadaan husnul khatimah.